Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang mengumpulkan tentang adab-adab Islami. Dan saya ingatkan kembali, kitab ini disebut Al-Mufrad karena dia kitab tersendiri. Karena dalam Sahih Bukhari juga ada Kitabul Adab. Saya juga ada mensyarah Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari. Bedanya dalam Sahih Bukhari, hadisnya semuanya sahih. Adapun dalam Al-Adabul Mufrad ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Karena Imam Bukhari menulis kitab adab secara sendiri, maka disebut dengan Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab tersendiri keluar dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari punya kriteria persyaratan yang ketat. Adapun dalam kitab Al-Adabul Mufrad tidak demikian. Kelebihannya di mana? Kelebihannya banyak hadis-hadis sahih tentang adab yang tidak dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari kriterianya ketat. Kalau di sini enggak terlalu. Mungkin level sahihnya masih di bawah, sehingga dimasukkan dalam kitab Adabul Mufrad. Yang kedua, Adabul Mufrad banyak menyampaikan asar-asar dari sahabat. Asar-asar dari sahabat, nasihat-nasihat mulia dari mereka yang itu tidak didapatkan dalam Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau Sahih Bukhari kan kitabnya banyak, dari kitab Bada'il Wahyi, kitab iman, sampai kitab-kitab fikih, sampai terakhir kitab di ujung-ujung ada kitab tauhid, disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Di antara kitab-kitab tersebut ada Kitabul Adab, Kitabul Adab. Ya. Kalau ini khusus Adabul Mufrad, kitab tersendiri, bukan bagian dari Sahih Bukhari, dan persyaratannya kriteria tidak seketat seperti dalam Sahih Bukhari. Kita lanjutkan babus syuh, bab tentang pelit ya. Sudah kita jelaskan asyuh, yaitu pelit yang derajatnya lebih tinggi daripada al-bukhl. Dan pada pertemuan lalu telah kita sampaikan hadis bahwasanya tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati seseorang. Tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati seseorang, yang menunjukkan bahwasanya iman dan pelit adalah dua hal yang saling kontradiktif. Kalau pelit semakin menguat, maka iman semakin berkurang. Kalau iman semakin menguat, maka pelit semakin berkurang. Ya, maka ini menunjukkan pelit adalah akhlak yang buruk karena bertentangan, kontradiktif dengan iman. Pada hadis berikut ini Rasulullah menjelaskan pelit juga kontradiktif dengan pelit juga merupakan akhlak yang buruk ya. Pelit juga merupakan akhlak yang buruk. Yang tidak mungkin berkumpul dengan iman, yang tidak mungkin berkumpul dengan iman. Jadi iman kontradiktif dengan pelit dan akhlak yang buruk. Dan digandengkan antara pelit dan akhlak yang buruk menunjukkan ini dua hal yang tercela. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muslim qala hadatsana Sadaqah bin Musa qala Abul Mughirah As-Sulami qala hadatsana Malik bin Dinar an Abdullah bin Ghalib huwa al-Huddani an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khislatani la yajtami'ani fi mu'min. Dua perangai yang tidak akan berkumpul dalam seorang mukmin, al-bukhlu wa su'ul khuluq, yaitu pelit dan akhlak yang mulia. Pelit dan akhlak yang mulia. Pelit sudah kita jelaskan, orang yang pelit berkontradiksi dengan iman karena orang yang pelit tidak membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan orang yang sedekah akan dapat begini, gitu, keuntungan duniawi, ketentraman hidup di dunia dan juga di alam barzah, apalagi di akhirat kelak. Kalau dia beriman harusnya dia membenarkan itu semua dan dia menghilangkan pelit dalam dirinya. Tapi kalau ternyata dia pelit, berarti keimanannya terhadap janji-janji Allah dipertanyakan. Makanya Rasulullah SAW berkata, was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan seseorang. Demikian juga di antara kontradiktif adalah su'ul khuluq, akhlak yang mulia kontradiktif dengan iman. Seorang yang beriman seharusnya dia menyempurnakan akhlak mulianya. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
orang yang paling sempurna imannya di antara kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Semakin seorang bisa menjaga akhlaknya dalam bermuamalah kepada orang lain menunjukkan imannya semakin tinggi. Dan di sini juga sudah kita sebutkan tadi Rasulullah menggandengkan antara bukhul dengan su'ul khuluq. Ya. Bukhul dengan su'ul khuluq. Yang kita tahu pelit itu adalah bagian dari pelit adalah bagian daripada akhlak yang buruk. Namun ketika disendirikan, disebut secara disendirikan menunjukkan ini akhlak yang buruk yang spesial, yaitu sangat jelek. Akhlak buruk yang spesial diantaranya pelit ya. Menjengkelkan kalau punya teman pelit ya, menjengkelkan. Ini murah senyum tapi pas ajak makan-makan, aduh dompet saya ketinggalan. Nah, kita yang disuruh bayar lagi. Repot ya. Dia jemput kita naik mobil, ayo bareng saya aja. Dijemput, begitu pom bensin, bayar bareng-bareng. Ini kan bareng-bareng, jadi bensinnya bayar apa? Bareng-bareng. Kalau tahu saya mending naik angkot gitu. Maksudnya ada orang seperti itu, ada. Apakah ada? Ada. Saya bicara kenyataan ya, saya bukan apa, bukan ngarang, ini kenyataan. Oleh karenanya orang yang pelit itu membuat orang sekitarnya menderita. Temannya menderita, apalagi istrinya sangat apa? Menderita, anak-anaknya menderita, ya. Orang tuanya menderita, semua dia keluarkan dengan sangat-sangat perhitungan. Sangat-sangat perhitungan. Sehingga yang dia perhatikan selalu adalah duit. Cepat emosi, ada sedikit rusak marah-marah, ada yang piring pecah ngamuk luar biasa. Karena menurut dia piring itu mahal sekali. Jadi ngamuk luar biasa. Ngamuk bukan karena apa, tapi karena ada hartanya yang hilang meskipun sedikit membuat dia tidak bisa menerima. Sampai ada kawan cerita, ada temannya punya istri tabrakan kecelakaan. Istrinya telepon, "Abi, saya kecelakaan." Yang pertama ditanya sama suaminya, "Mobilnya gimana?" Bukan kamu gimana, tapi mobilnya gimana? Ya. Harusnya sayang gimana, sehat enggak? Mobil gampang deh. Enggak, karena yang jadi masalah dia adalah apa? Harta. Pelit. Jadi membuat orang sekitarnya menderita. Sampai saya pernah dengar cerita di Idaatul Quran, pas ada seorang meninggal dunia, orang ini sangat pelit, kemudian anak-anaknya, ahli warisnya, biasanya kalau di sana begitu, saya pernah ngurus orang meninggal, maka di warisan itu langsung diurus. Saya pernah ngurus orang meninggal dunia, siapa ahli warisnya, hartanya, langsung diurus itu. Itu ditangani langsung oleh apa? Penguasa. Saya pernah ngurusin sekali. Begitu diurus, dikasih tahu warisan bapakmu ini banyak buat kalian. Berbahagialah, kalian bapak kalian ini kaya. Rupanya anak-anaknya ngomel-ngomel. Loh, kok ngomel-ngomel? Ya kami enggak tahu bapak kami kaya, dikira miskin selama ini. Kenapa? Pelit bapaknya. Pelit bapak, ternyata uangnya banyak. Tapi karena pelit sehingga anak-anaknya menderita. Saking pelitnya, kalau orang sudah sangat pelit, dia pelit terhadap diri sendiri. Di antara makna syuh adalah pelit terhadap diri sendiri. Ada orang pelit sama orang lain, tapi ada yang pelit sama diri sendiri. Sehingga kalau dia pelit terhadap diri sendiri, dia hidup menderita. Makanya disebut ya'ishu ma'isyatal fuqara wa yuhasabu hisabal aghniya. Dia orang kaya, orang pelit itu al-bakhil, orang pelit itu hidup seperti hidup orang miskin, hisabnya di akhirat hisab orang kaya. Karena hartanya banyak tapi dia pelit untuk menikmati harta tersebut. Dengan tentunya kita boleh menikmati harta dengan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Taib, hadis ini yang terakhir yang kita bahas secara sanad ada perawi yang lemah, namanya Ibn Musa. Dia lemah sehingga sanadnya dhaif. Taib, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Al-A'mash an Malik ibn Al-Harith an Abdullah bin Rubai'ah qala kunna julusan inda Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud. Fadzakaru rajulan, kami sedang duduk-duduk di sisi Abdullah bin Mas'ud. Lantas para ashabul, orang-orang yang sedang duduk tersebut ngomongin tentang seorang, si fulan. Fadzakaru min khuluqihi, kemudian mereka mengeluh tentang akhlak buruknya orang tersebut. Ini orang gimana? Jadi mereka sedang menggibah seseorang, artinya mengeluh tentang akhlak buruknya orang tadi.
Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, artinya mungkin mereka sedang menasihati gimana cara nasihati orang itu, gimana. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, "Ara'aitum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an tu'iduhu?" Menurut kalian, kalau kalian memenggal kepala orang tersebut, kalian penggal, apa kalian bisa kembalikan lagi normal kembali, kepalanya dipasang lagi di lehernya? Qalu la, kata mereka enggak. Qala fayaduhu, bagaimana kalau kalian potong tangannya? Kalian bisa kembalikan lagi tangannya kalau sudah dipotong? Qalu la, kata mereka enggak mungkin. Farijluhu, bagaimana kalau kalian potong kakinya? Setelah potong kalian bisa kembalikan enggak? Kata mereka, qalu la. Kata mereka enggak bisa. Ibnu Mas'ud berkata, fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluquhu hatta tughayyiru khalqahu. Sungguhnya kalian tidak bakalan bisa merubah akhlaknya sampai kalian bisa merubah fisiknya, Kalau fisiknya kalian tidak bisa rubah, maka akhlaknya juga kalian tidak bisa rubah. Maksudnya demikian. Inna nutfata la tastaqirru fir rahim arba'ina lailah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, sungguhnya air mani ketika masuk dalam rahim dia menetap selama 40 hari. Tsumma tanhadiru daman, kemudian berubah menjadi segumpal darah, ya. Tsumma takunu alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Tsumma takunu mudghah, ya. Jadi jadi segumpal daging, mudghah, seukuran kecil. Tsumma yab'atsullahu malakan. Jadi daman maksudnya darah, alaqan yang nyantol, kemudian mudghah jadi daging. Kemudian Allah mengirim malaikat, fayaktubu, malaikat tersebut dikirim kemudian mencatat rizqahu, rizkinya dicatat, wa khuluquhu, akhlaknya dicatat, wa syaqiyan aw sa'idan, masuk neraka atau masuk surga. Hadis ini atau asar, bukan hadis tapi asar dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud ingin menjelaskan bahwasanya untuk merubah perangai seorang itu berat. Dan kalau sudah ditakdirkan perangainya buruk, engkau tidak akan bisa merubahnya. Kalau sudah dicatat oleh malaikat perangainya buruk, kau tidak akan bisa merubahnya. Karena yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu akhlak bisa dirubah namun berat, ya. Seorang juga tadinya nakal bisa kita kasih usaha sehingga dia dapat hidayah. Tapi yang menentukan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keras untuk mendakwahi paman yang sangat dia cintai, yaitu Abu Talib, sampai di penghujung hayatnya. Nabi mencintai Abu Talib sangat luar biasa karena Abu Talib seperti ayahnya sendiri. Karena Abu Talib adalah pamannya Nabi dan dia saudara kandung dengan bapaknya Nabi. Nabi tidak pernah melihat bapaknya. Namun dia melihat ada sosok yang berperan seperti ayahnya, yaitu Abu Talib. Dan Abu Talib lebih sayang kepada Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Abu Talib punya anak laki-laki di antaranya Talib, ada juga Aqil, ada Ja'far, ada Ali. Namun dia lebih sayang kepada Nabi daripada siapa? Anak-anaknya sendiri. Jadi Nabi benar-benar merasakan sifat kebapaan yang ada pada Abu Talib. Perhatian kepada dia luar biasa. Makanya Nabi sangat mencintai Abu Talib. Makanya ketika Abu Talib meninggal disebut oleh para ulama dengan Amul Huzni, ya, tahun kesedihan. Dan Nabi tentunya akan mendakwahi pamannya tersebut dengan semaksimal mungkin, apalagi pamannya punya jasa besar dalam kehidupannya, yang merawat dia, yang membela dia dan seterusnya. Tapi ternyata dia sudah ditakdirkan masuk neraka, sudah ditakdirkan mati kafir. Maka ketika pamannya meninggal dalam kondisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah berkata, la astaghfiru laka ma lam unha anka, sungguh aku akan mohon ampunan untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Rasulullah SAW ragu dilarang atau enggak. Dia bilang selama aku tidak dilarang aku akan mohon ampunan buat engkau. Maka Allah turunkan firman-Nya, ya. Maka lil nabi walladzina amanu astaghfirul musyrikin, tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin walau kanu uli qurba, meskipun karib kerabat. Kemudian Allah turunkan khusus ayat tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa beri hidayah kepada orang engkau cintai. Jadi perkara hidayah, perkara iman, perkara akhlak ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hendaknya berusaha dan berusaha. Seakan-akan mereka mengeluh kepada Ibnu Mas'ud, mereka bilang kami sudah berusaha, enggak bisa, orang ini enggak bisa berubah jadi baik. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya sudah takdir, mau diapain?
Kau bisa rubah tangan dia pasang lagi? Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Itu kalian tidak bisa merubah fisik karena fisik juga sudah ditakdirkan. Maka demikian akhlak juga sudah ditakdirkan ya. Dalam riwayat sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya akhlak itu mawahib. Akhlak itu seperti rezeki adalah arzak dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ada yang rezeki sekian. Akhlak juga demikian, akhlaknya begini. Sebagaimana rezeki bisa diusahakan, akhlak juga bisa diusahakan. Ada orang sudah berusaha semaksimal mungkin rezekinya begitu aja. Kenapa begitu aja? Karena memang takdirnya begitu. Sama ada orang kita dakwahi akhlaknya supaya bagus, ternyata begitu saja. Ya sudah, memang dia sudah ditakdirkan akhlaknya seperti itu. Jadi maksudnya Ibnu Mas'ud bukanlah kita tidak mendakwahi, enggak, kita dakwahi, tapi kau harus ingat bahwasanya yang menentukan akhlak seorang juga siapa? Allah. Yang menentukan hidayah siapa? Allah. Wah, sudah capek dakwahi anak tidak berubah-berubah, ya sudah itu jalani terus, tugasmu berdakwah. Tetapi yang menentukan bagaimana imannya, bagaimana akhlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isyarat bahwasanya perang itu memang kalau untuk dirubah butuh perjuangan. Perang itu untuk dirubah butuh perjuangan. Makanya Rasulullah SAW memberi jaminan surga, istana di surga yang paling tinggi. Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku jamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi orang yang perbaiki akhlaknya, bagi orang yang berindah akhlaknya. Nah, kita screen diri kita. Kita tahu akhlak kita yang buruk apa, kita pasti tahu. Saya ini pemarah misalnya. Saya ini pelit. Ya sudah, berjuang lawan. Saya ini emosional, ya. Sumbu pendek, cepat marah, cepat terbakar. Ya, saya ini cepat suudzon. Kenapa saya sering suudzon? Enggak tahu ya, sering suudzon. Saya ini pelit ya. Saya ini sombong. Kita periksa diri kita. Kalau kita tahu kita punya penyakit itu atau ada yang ingatin kamu kok begini aja marah, gini aja. Ya, berarti kita punya akhlak buruk di situ. Berjuang lawan. Kapan kita berhasil merubah akhlak kita dari pelit menjadi tidak pelit, menjadi pemarah, menjadi penyabar, maka Rasulullah jamin istana di surga yang paling tinggi. Ya. Ana zaimun baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluqa. Aku jamin istana di bagian surga yang paling tinggi bagi orang yang perbaik akhlak, yang perbagus akhlaknya. Cuma banyak orang tidak mau rubah akhlaknya dengan berdalil saya dari dulu memang sudah begini ya. Ya sudah bagaimana? Terus mau begitu-begitu aja? Iya, dia nyaman begini aja ya. Atau dia berdalil kampung saya memang begini semua, dia nyalain orang. Semua orang kampung saya begini. Ya terus kalau semua orang kampung begitu, kau mau ikut? Ya. Jadi untuk supaya tidak mau berubah dia pakai dalil. Dia bilang saya dari sananya begini. Kadang dia bangga, memang saya begini. Kami orang kampung itu begini, memang kami emosian memang. Nah, itu kami memang dari sana yang enggak punya malu. Memang mau dibanggakan enggak punya malu. Kan yang bagus tuh pemalu, ya. Tapi kemudian mau berdalil untuk kekeh dalam kesalahannya dengan berdalil saya dari dulu begini, orang kampung saya begini, memang saya hidup di kompleks yang seperti ini. Ini enggak benar seperti ini. Namanya kau tidak berniat untuk merubah akhlakmu. Kalau mau rubah niat dulu ya. Tapi asar dari Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwasanya perang itu yang berat. Kalau Allah tidak takdirkan untuk berubah, tidak bakalan berubah. Karena di antara yang dicatat oleh malaikat adalah akhlak seseorang. Malaikat dicatat dalam takdir adalah akhlak seseorang. Tapi hadis berikutnya bab husnul khuluqi idza faquhu. Bab tentang akhlak yang baik idza faquhu, yaitu jika mereka bertafaqquh fid din, yaitu faham tentang agama. Ya. Bagaimana orang yang berakhlak mulia terus berilmu, ini bagaimana tentu lebih sempurna. Berakhlak mulia sendiri adalah kemuliaan tersendiri. Tafaqquh fid din, faqih, faham dalam agama adalah kemuliaan tersendiri. Bagaimana kalau bergabung untuk nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksud dari tafaqquh fid din faqih yaitu faham dalam ilmu agama, baik dalam akidah maupun dalam fikih keseharian. Makanya para ulama menamakan akidah dengan al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar itu fikih besar. Karena berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, tentang rukun iman. Dan di antara amalan teragung adalah amalan hati, amalan iman. Amalan iman tentang hari akhirat, iman tentang Allah
tentang para rasul, tentang kitab-kitab suci, tentang takdir. Maka ini fikih yang luar biasa. Maka seorang menyisihkan waktu untuk belajar fikih iman yang disebut dengan al-fiqhul akbar, fikih akbar. Adapun fikih terkait dengan misalnya tata cara salat, taharah, muamalah, itu namanya fiqhul asghar, fikih yang lebih kecil. Karena fikih terkait dengan iman kepada Allah, kepada hari akhir lebih urgent bagi seseorang. Tanpa semuanya penting, tapi ada yang lebih urgent, prioritas yang paling utama adalah iman kepada iman terhadap rukun iman. Maka seorang berusaha belajar dua-duanya dengan tidak menyampingkan yang lain, tetapi porsi untuk belajar tentang keimanan sangat penting, sangat besar. Dan Rasulullah SAW memuji orang yang berakhlak mulia, yang punya ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih tentang agama. Dan sudah pernah lalu kalau tidak salah hadis Rasulullah SAW ditanya tentang khiyarul Arab, ya. Siapa Arab yang terbaik, ya, maksudnya bagaimana jenis Arab yang terbaik, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu." Sebaik-baik kalian dalam Islam adalah juga yang pernah terbaik ketika zaman jahiliyah dengan syarat idza faquhu, kalau paham agama. Kalau paham agama. Seakan-akan Nabi mengatakan nasab tidak bermanfaat, kebaikan tidak bermanfaat kalau tidak faqih tentang agama. Maka seorang ketika untuk bisa meraih keterbaikan di antaranya dia belajar agama. Di antaranya dia belajar agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Sebaik-baik kalian sekarang adalah yang dulu juga baik di zaman jahiliyah dengan syarat faqih, faham tentang agama. Kita tahu sebelum datang Islam, orang jahiliyah macam-macam mereka modelnya. Sampai sahabat mengatakan, tas'aluna an ma'adinil Arab, kalian bertanya tentang itu kabilah-kabilah Arab. Karena kabilah berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya, ada yang kabilah top terkenal dengan kemuliaan, ada yang levelnya di bawah, ada yang nasabnya terkenal tinggi. Ini Rasulullah mengatakan yang terbaik di zaman jahiliyah juga akan jadi terbaik sekarang dengan syarat idza faquhu, kalau faham tentang agama. Kalau bahlul ya percuma. Enggak ngerti ya tidak bermanfaat ya. Maka kalau orang bisa menggabungkan antara akhlak mulia dengan faqih dalam agama, ini adalah keterbaikan yang luar biasa. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi an Salih bin Khawwat bin Salih bin Khawwat bin Jubair an Muhammad bin Yahya bin Hibban an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil lail." Sungguh seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa salat malam karena akhlaknya. Jadi seorang, Rasulullah kasih gambaran, ada orang tidak salat malam, ada orang tidak salat malam, tapi akhlaknya mulia. Sama istrinya mulia, sama anaknya mulia, sama tetangganya mulia, sama pegawainya mulia, sama bosnya mulia, sama temannya mulia. Dia dengan akhlaknya mulia tersebut, meskipun dia tidak salat malam, seakan-akan dia mencapai derajat orang yang senantiasa salat malam. Rasulullah mengatakan bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya. Apalagi kalau dia salat malam lagi. Ini kita membuat perumpamaan seandainya dia tidak salat malam. Seandainya dia tidak salat malam, tapi ternyata akhlaknya mulia, maka dia seperti orang yang selalu senantiasa salat malam. Dalam riwayat yang lain, derajat as-sawam. Demikian juga dia akan meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah. Padahal dia tidak puasa sunnah, padahal dia tidak salat malam. Tapi ketika dia akhlaknya mulia, dia seperti selalu puasa sunnah dan selalu salat malam. Ini menunjukkan akhlak mulia itu derajatnya tinggi. Sebagian ulama menjelaskan kenapa dia mendapatkan pahala yang luar biasa seperti itu, karena orang yang puasa maupun orang yang salat malam, dia ada mujahadatun nafs, dia berjihad melawan dirinya, hawa nafsunya. Hawa nafsu pengin tidur. Siapa tidak pengin tidur apalagi tidurnya telat, tidur jam 11, kemudian suruh bangun jam 3, berat. Adapun makanan paling enak pun lebih enak tidur. Mana lebih enak? Pizza hangat atau tidur? Mana lebih enak? Kalau ketika ngantuk, lebih enak mana? Pizza panas atau tidur? Enak mana? Enak tidur. Apalagi cuma pisang goreng lebih enak tidur.
Paling enak tidur, paling enak tidur. Kalau lagi ngantuk paling enak apa? Tidur. Ngalahin semuanya. Sementara itu lagi di penuh-penuh kelezatan, kita disuruh bangun. Wah, itu berat, perlu perjuangan luar biasa. Perlu ingat hari akhirat. Perlu ingat dosa-dosa kita banyak. Perlu ingat masalah kita banyak. Kita harus meminta kepada Allah yang mengatur segalanya. Maka ketika itu seorang bermujahadah melawan dirinya untuk salat malam. Sama untuk puasa juga tidak mudah. Puasa Senin Kemis. Beda orang puasa tidak punya duit, wajar. Puasa kenapa? Hemat. Tapi kalau dia punya duit, dia beli apa saja bisa. Beli apa saja bisa. Kemudian dia tahan-tahan makan. Istrinya banyak, mau datang yang ini bisa. Terus dia enggak mau, karena dia harus apa? Puasa. Wah, itu luar biasa. Perjuangan. Menahan hawa nafsunya untuk mendatangi wanita. Menahan hawa nafsunya untuk makan, padahal dia bisa beli apa saja dan dia suka orang yang suka makan. Untuk bisa puasa, berat perjuangan. Berat perjuangan. Nah, ini dua amal yang luar biasa. Melawan hawa nafsu untuk bisa bangun malam, melawan hawa nafsu untuk bisa puasa. Ternyata ini derajat bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Kata para ulama, kenapa? Karena orang berakhlak mulia juga melawan hawa nafsu untuk bisa bermuamalah dengan berbagai macam model manusia. Dalam kehidupannya keseharian, ada model ketemu orang suka marah-marah, ketemu orang yang begini, ketemu orang tukang tipu, ketemu macam model manusia ketemu. Kalau dia bisa mengontrol dirinya, bermujahadah melawan dirinya menghadapi berbagai macam model manusia, luar biasa. Mujahadahnya luar biasa karena terus menerus dia bisa mengontrol dirinya ketika menghadapi anaknya yang modelnya macam-macam. Dia bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol istrinya seperti ini, mengontrol dirinya kita berhadapan dengan anak buahnya. Dia bisa mengontrol dirinya, maka ini luar biasa. Sama seperti orang yang bermujahadah, salat malam dan puasa. Oleh karenanya dengan perjuangan dia mengontrol dirinya berhadapan dengan berbagai macam perilaku manusia, maka dia pahalanya seperti orang yang berjuang untuk bisa bangun malam dan senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia itu pahalanya besar. Akhlak mulia itu pahalanya besar. Sampai Rasulullah bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa." Sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika istri-istri sahabat protes karena ada sebagian suami mereka yang mukul mereka, lapor kepada Nabi. Boleh enggak mukul istri Bapak-bapak? Kok ragu-ragu? Boleh enggak mukul istri? Boleh. Dengan syarat tentunya ya. Dengan syarat yaitu setelah melewati tahapan-tahapan itu pun pukulnya darban ghairu mubarrih, pukulnya mendidik bukan balas dendam ya. Dan untuk mendidik bukan untuk mematahkan tulang, apalagi menanggalkan gigi, enggak boleh mukul di wajah, enggak boleh dipukul di bagian-bagian sensitif ya. Enggak boleh. Dan itu pun darban ghairu mubarrih, pukul yang tidak memberi bekas. Itu tahapan terakhir. Itu pun kata Nabi ketika sebagian sahabiat lapor bahwa suami mereka ada yang mukul, maka Nabi mengatakan khiyarukum la yadrib. Sebaik-baik kalian tidak mukul istrinya. Subhanallah. Padahal boleh. Tapi untuk tidak mukul istri itu butuh perjuangan. Gemes. Udah dibelikan ini, udah dibikin gemuk, udah dibelikan mobil, dibelikan ini masih ngomel mulu. Pengen tapi nggak jadi. Tahan dirinya. Sebaik-baik kalian adalah yang tidak memukul. Saya punya kawan, dia istrinya ngomel mulu ya. Dan dia dulu jago berkelahi ya. Istrinya ngomel, dia dipukul, dia tahan. Sampai akhirnya dia kesakitan, istrinya mukul, dia refleks, pingsan langsung. Dia refleks. Dia bilang, saya tidak niat pukul, tapi refleks. Ketika saya kesakitan, saya refleks mukul langsung pingsan. Makanya jangan pukul saya, nanti saya refleks. Bukan mau mukul, tapi refleks mukul. Enggak, itu mukul beneran itu. Tapi saya punya kawan satu lagi, subhanallah. Dia juara tarung bebas, juara dia. Tarung bebas. Suatu saat istrinya marah. Istrinya datang sama dia, kemudian bawa pedang, hantamin dia. Alhamdulillah bukan pakai pedangnya, pakai sarung pedangnya. Tapi dia tidak melawan sama sekali. Luar biasa, dia bisa nahan diri. Ini kalau mau raih keterbaik, dia mau balas bisa aja. Dia juara tarung bebas. Tapi ketika ada syariat, ketika mengharap wajah Allah, ketika mencari pahala, itu bisa kita lakukan. Maka orang seperti ini derajatnya tinggi. Seperti orang senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah.
Nah, dia melawan hawa nafsunya yang mungkin dia bisa melampiaskan, dia tidak lampiaskan. Maka jangan kita sangka bahwasanya cuma baca Quran dapat pahala, cuma salat malam, berakhlak mulia juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Hajjaj bin Minhal, qala hadatsana Hammad bin Salama an Muhammad Zayyad, qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Abul Qasim, aku mendengar Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Rasulullah SAW bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Sebaik-baik Islam di antara kalian, sebaik-baik orang di antara kalian, yaitu Islam yang terbaik di antara kalian siapa? Yaitu yang paling baik akhlaknya dengan syarat idza faquhu, yang penting dia faqih dalam agama. Jadi akhlak kalau disertai dengan faham tentang agama, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, itu luar biasa. Ya. Maka seorang menunjukkan bahwasanya seorang berusaha untuk menggabungkan antara ilmu dengan akhlak yang mulia. Dan dalil bahwasanya manusia bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Rasulullah mengatakan khairukum islaman, yang terbaik Islamnya. Berarti ada level-level. Yang terbaik yang akhlaknya baik dan faham tentang agama. Seorang berusaha belajar ilmu agama ya, supaya dia meraih keterbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Thabit bin Ubaid. Qala ma ra'aitu ahadan, kata Thabit bin Ubaid, ma ra'aitu ahadan ajallu idza jalasa ma'al qaum. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih agung kalau dia sedang duduk bersama kaumnya, dia paling karismatik, paling dihormati, paling dimuliakan. Wala afqaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Namun kalau di rumah dia yang paling afqah itu mudah bercanda, mudah bermain sama keluarganya seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Di sini Thabit bin Ubaid menceritakan tentang sosok yang luar biasa namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya yang bertugas mengumpulkan Al-Qur'an. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang sangat cerdas, yang dia belajar bahasa Ibrani cuma 2 minggu ya. Memang bahasa Ibrani ada mirip dengan bahasa Arab, tapi toh itu tetap bahasa lain. Tapi dalam 2 minggu dia bisa paham, mahir tentang bahasa Ibrani dan dia bisa nulis. Kalau Rasulullah SAW waktu itu butuh orang yang bisa paham bahasa Yahudi untuk bisa mengerti tentang Yahudi, jangan sampai tertipu oleh mereka, mengerti tentang surat-murat di antara mereka kepada mereka. Maka Zaid bin Thabit yang belajar. Dalam 2 minggu dia bisa menguasai bahasa apa? Ibrani. Makanya kita harus sadar bahwa sahabat itu pintar. Sahabat apa? Pintar. Antum sebagian orang sampai menganggap sahabat kayaknya orang Badui semua. Enggak, sahabat pintar. Kita kalau baca kisah mereka bilang Umar pintar ngambil sikap bagaimana, apalagi dalam masalah peperangan butuh kecerdasan. Abu Bakar bagaimana ketika menghadapi dinamika ketika itu banyak orang yang murtad, seluruh kota murtad, gimana dia bisa nyusun dengan jumlah pasukan sedikit bisa menghabisi semua problem ketika itu. Ini butuh kecerdasan luar biasa. Kalau kita bicara tentang misalnya Amr bin Al-As, bagaimana cerdasnya dia ketika dia menaklukkan Mesir, luar biasa. Dia 4.000 orang bisa menaklukkan Romawi, gimana caranya? Bagaimana kecerdasannya? Cerdas. Contohnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit 2 minggu belajar apa? Bahasa Ibrani. Pintar enggak? Pintarlah. Pintar, menunjukkan cerdas. Memang bahasa Ibrani ada mirip dengan bahasa Arab, tapi dia hurufnya berbeda, bahasanya juga berbeda. Beda. Itu kita bagaimana dalam 2 minggu bisa menguasai suatu bahasa lain? Kelihatannya seperti mustahil, kecuali orang tersebut apa? Cerdas, diberi bimbingan oleh Allah. Zaid bin Thabit cerdas, sehingga dia ini orang sangat mulia. Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mulia kalau duduk di kaumnya seperti Zaid bin Thabit. Dia kalau duduk orang semua hormat sama dia, orang semua mengagungkan dia, segan sama dia, karismatiknya, haibahnya. Kalau di majelis, tapi kalau sudah di rumah, afkah, dia yang paling canda sama anak-anaknya, sama istrinya, yang paling murah senyum. Beda 2 majelis. Tidak ada yang bisa seperti itu yang lebih hebat daripada Zaid bin Thabit. Ini menunjukkan bagaimana seorang menggabungkan antara atau membedakan antara majelis di hadapan orang banyak dengan majelis ketika dengan apa? Keluarga. Dengan keluarga.
Ya, karena seorang terkadang angkuh, sombong, tentang saya di luar kemudian dihormati, dimulia, kemudian dia ingin juga di rumah seperti diktator, tentunya tidak demikian. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sangat dimuliakan di majelis, tapi kalau di rumah dia muda, orangnya ringan, muda, murah senyum, murah canda sama keluarganya, lembut sama keluarganya, ya. Dan ini yang sangat dibutuhkan oleh penghuni keluarga, ya. Seorang lelaki kalau dia tugas luar, dia mungkin menghadapi banyak permasalahan, ya. Kemudian dia pulang habis diomelin, masalah hatinya berat, sibuk, penat, ya. Jengkel begitu masuk ke rumah. Mungkin anak kecil cuma pingin ayahnya gendong sebentar, tapi dia cuek, lagi sibuk. Padahal anaknya sudah nunggu-nunggu dari tadi. Abi pulang jam berapa? Jam 6. Ternyata telat 6:30. Begitu Abinya pulang, Abinya cuek aja. Lagi sibuk. Lanjut lagi buka laptop, buka HP lagi. Ini hilang, keindahan tersebut hilang dari rumah. Apa salahnya? Dia cuma butuh 1 menit, 2 menit, gendong, ketawa ketiwi, Abi sibuk lagi, lanjut lagi, mohon maaf ya. Ini istri sudah nunggu dari tadi, udah pakai lifan, bibirnya sudah dimaju, enggak dicium-cium. Kasihan, dia mungkin sudah berhias sejak jam 4 sore. Hapus lagi, kurang bagus, hapus lagi. Udah datang udah abi lagi pusing, kasihan. Jadi kan padahal kita cuma butuh 1 menit aja. Ya, cium yang lama-lama ya capek juga, cium ya 1 menit. 2 menit selesai. Habis itu kita sibuk lagi kalau enggak letakkan semua kegiatan kita saatnya berkasih sayang sama anak istri. Sebagian istri kalau soleha dia nunggu suaminya. Kalau enggak soleha memang enggak ditunggu. Mohon maaf ya. Tapi kalau istri soleha dia nunggu benar suaminya. Suaminya kapan datang dia tungguin. Sejak sore sudah ya sendiri. Siapin ini tempat tidur gini. Suaminya datang dicuekin, enggak, patah hati, kasihan. Anak-anak nunggu, enggak ada waktu buat anak-anak, ya. Saya dengar ada seorang Tarbawi bercerita. Jadi ayahnya datang masuk lihat anak-anaknya main-main. Loncat-loncat sana. Ayahnya enggak, duduk aja dia, mungkin lagi main HP atau lagi apa. Terus karena enggak ada kegiatan, dia enggak diajak main, ayahnya mau pergi. Dia pas keluar, putrinya, ayah mau kemana ya? Mau pergi, enggak pergi. Ayah duduk aja, kita udah senang, duduk aja, nonton kita aja, kita sudah senang. Jadi keberadaan ayah itu sudah menyenangkan mereka. Apalagi ayahnya bagi-bagi duit. Ini waktu enggak ada buat anak, enggak ada buat istri, sok sibuk duit juga enggak ada. Sok sibuk istri aja satu sudah sok sibuk. Ya Allah. Perusahaan baru satu sok sibuk, mana meeting duitnya enggak ada. Itu meeting gagal seperti itu. Waktunya untuk anak-anak, buat istri, luar biasa. Jadi lihat bagaimana Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu di luar dia bisa memposisikan diri sebagai seorang pengajar di karismatik yang, tapi di rumah dia paling afkah, paling mudah sama anak sama istri. Paling dadanya lapang buat anak istri, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Seorang berusaha merubah sikapnya. Sampai saya sering dengar cerita ada 4 orang mereka kerja di kantor. Di antara 4 orang tersebut ada 1 orang akhlaknya sangat mulia, selalu dipuji oleh teman-temannya yang 3. Teman-temannya yang 3 ini kalau pulang ke rumah cerita sampai istri-istrinya, ada kawan satu di kantor luar biasa akhlaknya baik, dipuji terus. Bertahun-tahun mereka kerja seperti itu. Sampai akhirnya mereka selalu muji si fulan ini akhlaknya mulia. Akhirnya mereka bikin acara pertemuan keluarga orang-orang kantor, ibu-ibu kumpul ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika ibu-ibu ngumpul dengan ibu-ibu, istri dari 3 orang ini, kau istrinya ini ya? Masya Allah suamimu luar biasa akhlaknya begini. Ini perempuan kaget, masa sih? Ternyata dia kacau di rumah. Di luar bersahaja, ya. Dalam rumah bajingan. Sebagian orang kasihan istri, ya. Kasihan istri. Kita akan diminta pertanggungjawaban dengan Allah, ya, sikap kita terhadap anak istri kita, ya. Anak istri punya hak untuk kita sayang. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Sadaqah qala akhbarana Yazid bin Harun an Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain
An Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wa jalla?" Agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu sikap beragama bagaimana yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hanifiyatu samhah." Al-hanifiyah samhah itu menggabungkan dua hal. Al-hanifiyah terkait dengan tauhid, bahwasanya hanif maksudnya condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Namanya hanif, dan itu sifat agama Nabi Ibrahim. Hanifah muslimah. Hanif maksudnya adalah condong. Jadi hanif itu bukan maknanya lurus, tapi condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Itu namanya hanif. Jadi hanif itu bukan, makanya disebut lelaki rajulun ahnaf, itu kalau kakinya miring. Entah kaki X saling menjauh di antaranya, disebut ahnaf. Ada cacat di kakinya, ahnaf. Jadi hanif itu bukan maknanya lurus, tapi miring kepada kebaikan, jauh dari keburukan. Maka seorang kalau disebut hanif, dia benar-benar condong kepada tauhid, dan semua yang ada cipratan-cipratan syirik dia menjauh sama sekali. Tidak mau spekulasi dalam agama, yang semua yang bisa menimbulkan kesyirikan dia tutup. Yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan dia jauhi sejauh-jauhnya. Itu adalah hanifiyah. Samhah yaitu mudah, tidak sama, itu orang mudah memaafkan, gampangan, ya, tidak kaku, tidak keras, samhah. Makanya Rasulullah SAW ketika hari Id, Rasulullah SAW membiarkan orang-orang Habasyah untuk bermain-main, perang-perangan, latihan perang dalam Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW panggil Aisyah untuk nonton. Rasulullah berkata dalam hadisnya, "Lita'lamal yahudu anna fi dinina fushah." Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan. Kelapangan, tidak kaku, tidak keras, orang mudah maafkan. Samaha, sama itu orang lapang dada mudah maafkan. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan idza iktada. Semoga Allah merahmati seorang yang lapang dada ketika membeli, murah hati ketika menjual, murah hati ketika membayar hutang. Maksudnya apa? Kalau dia jual, ya ada orang tawar dan dia sudah dapat untung, dia lepas, dia tidak susah-susah. Misalnya dia beli HP harganya 700.000, kemudian dia mau jual 1 juta, untung 300.000. Ada yang tawar, bagaimana kalau 800? Ambil silakan. Itu namanya samhan idza ba'a, mudah untuk menjual. Ada yang enggak. 1 juta. 50.000 pun saya enggak turun. 1 rupiah pun enggak akan turun. 1 juta, 0,00. Enggak ada 990.000 enggak ada. Kalau enggak mau enggak usah. Wih, itu kenceng ketika jualan. Seperti itu. Seorang jangan demikian. Ya. Orang lapang dada, dapat untung, alhamdulillah. Kasih untung yang lain, jual aja. Mudah, ini dapat untung, dia tidak rugi. Alhamdulillah dia sudah perkirakan ini bisa kembali modal, bisa untuk gaji pegawai, saya dapat untung, udah nanti yang lain lagi jualan. Dia tidak kaku ketika menjual. Sama ketika membeli. Membeli juga samhan, yaitu lapang dada. Ada orang jual berapa harganya? 100.000. Ya dia tawar 90.000 ya. 80.000 ya. Dia tawar bukan. Ini berapa? 100.000. 30.000 ya. Uduh. Yang jual kaget. Berapa? 30.000. Sampai ada kawan, dia bilang, kau enggak, saya yang tawar, kau enggak tahu. Sudah, tenang aja, saya yang tawar. 100.000, 30.000. Kalau kita enggak tega nawar segitu. 100.000 dia 80.000 lah ya. Masuk akal 80.000 udah. Enggak, kau enggak bisa tawar. Sudah, duduk aja kau. Saya yang tawar. 30.000. Enggak bisa, Pak, ini untungnya enggak 30.000. Enggak bisa, Pak, modalnya enggak segitu, 30.000. Enggak bisa, Pak. 30.000. Enggak bisa, Pak. Dia enggak mau pindah juga, situ aja terus. Repot. Mungkin dia jengkel, udah hampir 30.000. Enggak, gratis ambil aja. Jengkel ya. Jadi kalau kita beli juga jangan terlalu, ya orang juga jualan cari untung bukan cari rugi. Ini kasih untung sama dia lah ya. Kasih untung, beli aja. Ini sudah ada musim hujan, orang jual es enggak laku, ditawar lagi. Udah dari tadi dia muter-muter, tung enggak ada yang beli, mumpung enggak ada yang beli ditawar dia. Kasihan. Jadi belanja juga jangan apa ya, antum niatkan nguntungin orang, apa susahnya? Apalagi sama muslim. Dia beli aja, enggak terlalu tawar boleh, bukannya kita enggak tahu, dia enggak bodoh juga, cuma jangan terlalu ketat.
bayar aja, jangan beli aja santai aja. Ya sudah enggak apa-apa, sama cuma cari untung dia. Memang kita aja yang bahagia, dia juga pengin bahagia ya. Samhan idza qtadha, murah hati ketika misalnya bayar hutang. Ini bayar hutang juga kadang-kadang dikasih tambahan di akhir, boleh. Kita kasih bayar hutang di akhir kasih tambahan boleh, tapi tidak boleh ada kesepakatan dan tidak boleh ditambah di tengah-tengah tapi di penghujung. Di penghujung boleh-boleh aja. Sebenarnya Rasulullah SAW pernah ditagih, Rasulullah SAW bayar dengan yang lebih baik daripada yang dia pinjam. Ini samha namanya ya, orang tidak kaku, samha ya, orang ngomongin ya udahlah. Namanya juga orang tidak semua baik ya. Ya maklum masyarakat seperti itu. Maklum dia lagi hidup susah, dia ngomel-ngomel, maklum. Kita maklumi. Jadi mudah memaklumi, lapang dadanya samha. Samha. Tidak kaku, tidak keras, muamalahnya mudah. Akhlaknya baik. Nah, orang yang seperti ini hanif kepada Allah, dia benar-benar bertauhid, menjauhkan diri segala bentuk kesyirikan. Kepada makhluk, dia sangat mudah memaafkan. Dia berakhlak mulia. Kalau dia bisa gabungkan dua ini, agama dia yang terbaik. Agama dia yang terbaik. Ada orang sama Allah, tauhidnya mantap, tidak mau syirik sedikit, tapi sama manusia juga kakunya luar biasa. Ya, kakunya luar biasa. Sangar, kencang, merendahkan orang lain, tidak ada ampun bagimu, luar biasa. Nah, kita gabungkan dua-duanya, sama Allah kita berusaha bertauhid, tidak membuka pintu-pintu riya, tidak spekulasi dalam tauhid, serius segala pintu kesyirikan kita tutup, tidak kasih celah sama sekali. Untuk urusan manusia kita sama, lapang dada, mudah maafkan, akhlak mulia. Taib, hadis berikutnya, mungkin hadis terakhir kita bahas. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Saleh. Ini hadis penting buat para pedagang. Buat para pedagang, buat para pengusaha. Yang enggak pengusaha enggak usah enggak. Ya, penting juga, cuma lebih penting bagi para pengusaha. Ya. Terutama yang baru belajar jadi pengusaha. Ya. Semua yang juga pengusaha, perhatikan hadis ini. Haddatsana Abdullah bin Saleh. Kata Imam Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Saleh. Qala haddatsani Musa bin Ali an abihi an Abdullah bin Amr qala arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadhurruka ma uzila anka minad dunya. 4 perangai. Kalau kau telah diberikan 4 perangai ini, kau punya perangai dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan beri mudarat kepadamu dunia yang diambil darimu. Kalau dunia diambil darimu, dicegah darimu, kau tidak dapat dunia. Kau punya 4 ini, maka tidak merugikanmu, tidak beri mudarat kepadamu jika ada dunia diambil darimu. Husnu khaliqatin, pertama akhlak yang mulia. Yang kedua wa afafu tu'matin, makanan yang halal. Yang ketiga sidqu hadis, jujur. Yang keempat hifdzu amanah, jaga amanah. Yang pertama tahu husnu khaliqatin, akhlak yang mulia. Yang kedua makan yang halal. Yang ketiga jujur, sidqu hadisin. Yang empat hifdzu amanah, jaga amanah. 4 ini kalau punya, apapun yang terjadi, dunia kau diambil, sudah ditahan, tidak akan beri mudarat kepadamu. Akhlak yang mulia. Terus tadi apa? Makan yang halal. Kemudian jujur. Yang terakhir jaga amanah. Taib. Dalam sebagian riwayat yang lain maknanya sama, yaitu fala alaika ma fataka minad dunya. Tidak ada urusanmu kalau ada dunia yang luput darimu. Ya. Di sini disebut dalam riwayat ini fala yadhurruka ma uzila anka minad dunya, tidak akan memudaratkan engkau dari dunia yang diambil darimu. Jadi dua lafal maknanya ada perbedaan sedikit. Jadi lafal yang pertama fama yadhurruka ma uzila anka minad dunya. Kalau kau punya 4 sifat ini, ada dunia diambil darimu, tidak akan beri mudarat kepadamu. Yang kedua, ma alaika ma fataka minad dunya. Kalau kau punya 4 perkara ini, ada dunia yang harusnya kau dapatkan, tidak jadi dapat, enggak ada masalah bagimu. No problem, enggak ada masalah. Aman kau, tenang. No worries, enggak ada masalah. Taib. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama akhlak mulia. Akhlak mulia. Ini sangat penting bagi para pedagang. Pedagang, kita bicara dengan dunia, yang penting urusan dunia para pedagang yang pengen dapat untung banyak. Dapat untung banyak, pengen dagang. Ini hadis umum, cuma para pedagang penting untuk mengetahui hal ini. Nah, betapa banyak orang akhlaknya buruk ketika masuk dalam dunia perdagangan. Kenapa dia masuk dalam misalnya perdagangan, kemudian orang culas, orang ini, dia terbawa, dia ikut culas, dia ikut kata-kata kotor, dia ikut suka maki-maki, karena dia dapat misalnya di sebagian tempat di pasar seperti itu. Orang suka maki-maki,
angkat suara, menghina orang lain, menjelek-jelekan dan macam-macam, dia terbawa. Maka ketika seorang masuk dalam perdagangan, hati-hati dia tetap menjaga dirinya, jangan dia menjadi akhlak yang buruk, memiliki akhlak yang buruk. Orang kalau sudah mikir untung dia tega sama orang lain, dia tega, dia mau maki, dia mau rendahkan, dia mau gibah, dia mau jatuhkan, dia mau apa. Yang penting dia untung. Bagaimana cara jatuhkan pesaingnya, merendahkan pesaingnya. Akhlak jadi buruk karena dia dapati semua orang seperti itu. Akhirnya dia memandang itu suatu hal yang biasa. Namanya di dunia perdagangan begini. Ya. Saya pernah ketemu seorang, dia main tambang. Dia bilang, Ustaz, ya ini ngomong dia yang benar atau tidak tahu. Mudah-mudahan dia bilang, tapi dia ngomong semua yang main begini semuanya bajingan, 90% bajingan. Yang 10% baru belajar jadi bajingan katanya. Tapi ini mungkin dia mungkin ada penambang yang soleh baik mungkin. Cuma dia menyimpulkan ini maksudnya seperti ini. Yang saya lucu dia bilang 90% bajingan, 10 baru belajar jadi apa? Bajingan, belum jadi. Mau saya ini contoh bisa dia masuk dalam dunia bisnis, dia mendapati orang tidak ada yang jujur, yang culas, yang ini macam-macam sehingga dia terbawa, akhlaknya jadi buruk. Nah kalau enggak kita burukin nanti kita akhirnya ke bawah, hati-hati. Enggak usah begitu, cari rezeki tidak harus begitu. Cari contoh penambang yang jujur, penambang yang kalau ada ya, kalau enggak ada ya kamu yang jadi penambang yang jujur. Kalau enggak bisa mundur, rezeki enggak dapat rezeki, enggak akan beri mudarat kepada engkau. Ma alaika ma fataka minad dunya. Kalau kau harus jadi akhlak buruk, harus begini, baru kau bisa dapat untung, enggak usah. Ya, bahaya ya. Berjadi berakhlak buruk, kadang kejam sama ini, kejam sama enggak usah, enggak dapat rezeki sudah. Yang kedua, kalau kau biar aman ya tidak usah takut kalau ada dunia yang diambil darimu atau terluput darimu. Afafa tu'mah, yaitu makan yang halal, makan yang halal. Berusaha kau makan yang halal, hasilmu harus dari hasil yang halal. Kalau enggak halal enggak usah. Sekarang orang bilang yang halal itu yang ada di tanganmu, yang haram itu yang tidak sampai di tanganmu. Ini bahaya. Yang bisa kau pegang itu halal bagimu, yang belum bisa pegang namanya apa? Haram. Ada lagi bilang yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Haram kita mau haram-haram aja, Pak? Susah, apalagi yang halal. Ini semua perkataan yang buat orang menggampangkan untuk mencari hasil yang apa? Haram. Gampangkan. Kita bilang, mana ada yang halal? Semuanya syubhat. Kita mau kerja mana yang ini kan menggampangkan itu. Ente kalau mau halal, minum air hujan itu baru halal. Tapi kok tidak boleh tampung dengan ember atau tempayan karena embernya juga syubhat. Kalau mau halal tuh buka mulut langsung air ya itu halal pasti. Selain itu semuanya syubhat. Ini juga terlalu berlebihan ya. Ya ada ya perkara kalau syubhat pun ada yang dimaafin, enggak ada masalah, tidak semua kemudian. Tapi kita jangan membuat statement-statement yang buat orang hanya menggampangkan yang apa? Yang haram. Kamu kalau enggak bohong enggak bisa kamu jualan. Jangan terlalu jujur dong. Kalau terlalu jujur ya kamu enggak bisa laku ya. Ya harus bohong-bohong dikit lah. Mau jujur-jujur. Ini barang baru datang. Iya, baru datang. 5 tahun yang lalu. Repot ini. Akhirnya kita makan dari hasil yang haram. Ya akhi ente jujur dunia apa namanya enggak ada masalah. Kau tidak akan dapat mudarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu kerja harus entertain orang supaya proyek lancar, entertain sama orang. Entertain orang bawa ke bar, ikut-ikut maksiat, kadang-kadang harus minum bir sama dia supaya proyek gol. Tapi enggak apa-apa, enggak usah enggak sudah. Tidak akan la yadhurruka ma fata alaika minad dunya. Tinggalkan aja. Kau tidak akan beri mudarat kalau dunia terluput darimu. Ya berusaha apa? Berusaha makan yang halal ya. Maka untuk mengetahui makan halal harus belajar mana yang halal, mana yang haram. Kalau sudah ragu biasanya itu tanda itu ada haram tuh. Ini kok begini ya? Kok enggak sesuai dengan aturan? Kok aneh-aneh ya? Kok begini ya, kok begini ya, kok begini, kok ada yang perlu disembunyikan? Nah ini, tanda ini apa? Haram. Udah berhenti. Nggak perlu gitu-gitu.
Yakinlah bahwasanya rezeki sudah tercatat. Ini kaidah dalam kehidupan. Kau dengan cara halal dengan cara haram rezekimu sama, demi Allah sama. Terserah kau pilih yang mana. Tapi hasilnya pasti sama. Kau katanya dapat harta banyak, tapi lihat nanti habis. Allah punya cara. Nanti kesimpulannya sama kalau kau dengan cara yang halal. Harta sama saja, mau cara halal, cara haram. Makanya kalau ada syubhat tinggal enggak, saya enggak. Insyaallah ada cara, Allah buka pintu rezeki yang lain. Tapi kalau kau masuk, kau berusaha dapat. Sama aja seandainya kau ikut cara halal juga akan sama, tidak akan beda. Mungkin kelihatannya banyak sini sedikit, tapi nanti kesimpulannya juga banyak. Yang sama dengan kau tempuh dengan cara halal. Bedanya kalau ini bikin kau masuk neraka, dengan cara halal kau masuk surga. Jadi ikhwan tidak usah ragu kalau itu syubhat, tinggalkan. Tinggalkan. Tidak usah ragu-ragu. Kalau halal bismillah. Kemudian sidq haditsin jujur. Ini juga pedagang ini repot jujur ya. Tadi jujur ya. Mangga manis enggak? Manis. Ya. Manis dibandingkan cabe. Manis. Biar ada orang jualan mangga katanya jualan mangga. Ini perumpamaan saja jual mangga manis. Dibeli sekilo, Pak. Kok kecut, Pak? Katanya manis. Oh, kamu baru sekilo, saya sebakul ketipu. Tapi kalau kau ketipu jangan nipu orang, Sama orang pemain travel seperti itu. Ini high season murah. Hotel bintang 5 harganya sekian. Ketika dibayar tahu-tahu jadi bintang 3 atau bintang 7,5. Yang sekamar berdua jadi sekamar berenam. Subhanallah. Aduh, kenapa kamu begitu? Aduh, saya ketipu sama broker. Lah, kalau kamu ditipu broker jangan tipu kami dong. Ngeri. Nipu tamu-tamu Allah. Tamu Allah ditipu. Kayak haji kemarin. Visa resmi. Sampai sana. Ternyata visa ziarah, enggak resmi. Sama aja semua visa, yang penting masuk. Aduh, ini kan bohong namanya. Ente nipu tamu Allah. Ente untung seberapa sih? Ente sebanyak-banyak duit, kalau makan paling juga 1 piring, enggak berani 2 piring. Makan juga segitu-segitu aja. Tidak usah ragu-ragu, ada syubhat tinggalkan. Maka tidak akan memberi mudarat kepadamu dunia yang terluput darimu. Ini penting. Apa kata Nabi SAW? Wa in bayyana wa sadaqa, wa in sadaqa wa bayyana, burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan aib-aib barang dagangan, maka akan diberkahi jual beli mereka. Diberkahi, kalau berkahi itu Allah kasih kebahagiaan yang lain. Rezeki diberkahi, anak istri diberkahi, Allah bukan yang lain-lain. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdua dusta, menutup-nutupi aib, maka akan dicabut keberkahan perdagangan mereka. Jujur itu baik. Jujur aja. Insyaallah berkah, cepat atau lambat akan datang kebahagiaan. Ya, jujur. Jadi kalau bicara jujur, barang jual mobil harus jujur para penjual mobil. Ya. Jangan dirubah-rubah ininya, jangan ini. Kalau ada aibnya bilang ada aibnya. Jangan kita ketipu sama orang, kita tipu orang lagi. Waduh, saya ketipu ya, saya harus tipu orang lagi supaya saya dapat untung. Enggak boleh. Kamu ketipu bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang saya ketipu, saya belinya sekian, saya ketipu. Ternyata ada begini-begini. Ya kalau enggak laku ya udah resiko. Tutup aib barang, akhirnya kita nipu orang. Ini ngeri loh, ngeri. Maka hati-hati, jujur ya, jujur. Yang terakhir tentunya wahifdzu amanah. Seorang kalau berdagang dia harus amanah, ya. Jangan sampai dia melalaikan amanah. Kalau ada perjanjian dia harus amanah. Kalau ada yang dititipkan sesuatu barang kepada dia, harta dia harus amanah. Jangan sampai dia tidak amanah. Jika seorang sudah terkumpulkan 4 perkara ini, kata Nabi SAW, ma yadur fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Adapun kalau kau jujur ternyata ada hartamu diambil, enggak ada masalah, enggak usah khawatir. Oh, kalau jujur ternyata untung berkurang, enggak ada masalah. Kalau jujur ternyata ada yang hartamu diambil oleh dia, enggak ada masalah. Kata Nabi, fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Tidak akan beri mudarat kepada engkau dunia yang ambil darimu. Atau kalau kau jujur ternyata untung enggak jadi banyak, enggak usah peduli. La yadurruka ma fataka minad dunya. Tidak akan beri mudarat kepadamu dunia yang terluputkan darimu.
Jujur aja. Jujur aja. Biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Allah taala al-misab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.